Di sebuah kampung yang tenang, ada seorang pria bernama Alif. Hampir semua orang mengenalnya sebagai pribadi yang saleh, teladan, dan menjadi panutan banyak jamaah. Setiap kali azan berkumandang, tubuh tegapnya selalu terlihat di saf pertama. Jubah putih bersih yang dikenakan seolah menjadi ciri khas. Jenggot rapi menghiasi wajahnya, dan bibirnya tak henti-henti berzikir. Orang-orang di sekelilingnya sering berbisik, "Masya Allah, ini hamba yang dicintai langit dan bumi." Bahkan ada yang mendoakan, "Insya Allah husnul khotimah untuk Alif." Mereka percaya bahwa lelaki ini adalah potret ideal seorang hamba Allah. Ramadan menjadi bulan di mana kesalehan Alif semakin menonjol. Ia orang pertama yang tiba di masjid, dan terakhir yang pulang. Sementara orang lain masih terlelap di sepertiga malam, lampu rumah Alif sudah menyala terang. Tilawah bergema dari ruang tamunya. Suara lembutnya melantunkan ayat demi ayat. Sholat tahajud menjadi rutinitas yang jarang terlewat. Puasa sunnah pun ia jalani hampir setiap pekan. Dari luar, hidup Alif tampak sempurna. Tidak ada yang bisa meragukan ibadahnya. Tidak ada yang bisa menudingnya lalai dalam ketaatan. Bahkan jika ada anak muda yang mencari panutan, nama Alif selalu disebut paling depan. Namun, di balik wajah teduh itu, ada sesuatu yang tidak diketahui orang banyak. Sesuatu yang tidak bisa disembunyikan selamanya. Karena ibadah fisik bisa terlihat, tapi apa yang ada di dalam hati, hanya Allah yang mengetahuinya. Malam demi malam, Alif melanjutkan ibadahnya dengan konsistensi luar biasa. Orang-orang semakin yakin ia benar-benar kekasih Allah. Tapi kebenaran sejati tidak selalu sesuai dengan pandangan manusia. Sebab bukan banyaknya amal yang menjadi ukuran utama, melainkan keikhlasan hati. Dan disitulah, perlahan kisah nyata Alif mulai terbuka. Semua orang percaya Alif adalah ahli surga. Tapi kelak, langit dan bumi justru menunjukkan hal yang berbeda. Di balik kesalehan yang dikagumi masyarakat, Alif menyimpan sikap yang berbeda ketika berada di rumah. Ia adalah anak tunggal. Sejak kecil hidup hanya bersama ibunya yang sudah renta. Ayahnya wafat ketika Alif masih remaja. Ibu yang membesarkannya dengan penuh kasih sayang, yang menyuapinya ketika sakit, yang mendoakannya dalam sujud panjang, justru sering diabaikan. Alif memang tidak pernah memukul atau mencaci maki ibunya secara terang-terangan. Tetapi sikap dingin dan kata-kata kasarnya meninggalkan luka yang lebih dalam daripada pukulan. Ketika ibunya bertanya lembut, "Nak, sudah makan?" Alif hanya menjawab singkat, bahkan kadang dengan helaan napas kasar. "Bu, tolong jangan cerewet. Saya baru pulang dari masjid." Ucapan itu bagai duri yang menusuk hati seorang ibu tua yang hanya ingin memastikan anaknya sehat. Kadang Alif pergi tanpa pamit, tanpa mencium tangan ibunya. Kadang ia membuat ibunya menangis dalam diam, tanpa pernah sadar bahwa air mata itu jatuh karena dirinya. Tidak hanya pada ibunya, sikap angkuh Alif juga tampak pada tetangga. Bagi Alif, mereka hanyalah orang-orang yang belum mendapat hidayah. Ia merasa lebih tinggi, merasa lebih suci. Ketika seorang tetangga mengundangnya makan bersama untuk menjalin silaturahmi, Alif menolak dengan wajah datar. "Maaf, saya tidak biasa kumpul dengan orang yang suka gibah." Padahal undangan itu sederhana, hanya niat baik untuk mempererat persaudaraan. Tetangga merasa ditolak, dipandang rendah, dan tidak dihargai. Mereka mulai menjauh, meski di mata luar tetap menghormati Alif sebagai orang alim. Sementara Alif semakin yakin bahwa ia menjaga agama dengan cara menjauh dari mereka. Kesombongan kecil itu terus tumbuh. Ia merasa lebih baik dari orang lain karena sholatnya panjang, bajunya putih, lisannya dipenuhi ayat. Namun di balik semua itu, hatinya dipenuhi dengan perasaan tinggi diri. Sesuatu yang tak tampak oleh manusia, tapi dicatat dengan teliti oleh langit. Tak ada yang bisa membantah amal ibadah Alif, tapi juga tak ada yang bisa membela hatinya. Dan kelak,
Semua yang tersembunyi akan ditampakkan dengan cara yang mengejutkan. Hari itu, suasana kampung begitu hening. Angin sore berhembus lembut, matahari perlahan tenggelam, dan azan maghrib berkumandang syahdu. Di masjid, jamaah menunggu sosok Alif yang biasanya duduk di saf depan. Namun kali ini, saf pertama kosong. Jamaah mulai berbisik. Mana Alif? Biasanya dia sudah di sini sejak tadi. Di rumahnya, Alif justru terbaring lemah. Nafasnya terengah, tubuhnya menggigil. Ibunya yang renta tergopoh-gopoh menghampiri, dengan suara bergetar. Nak, istighfar, ucapkan la ilaha illallah. Air mata sang ibu jatuh membasahi tangan anaknya. Namun lidah Alif keluh. Kata-kata yang keluar bukanlah kalimat thayyibah. Ia justru menggumamkan hal-hal yang membingungkan. Bahkan ada keluhan marah yang tak jelas. Matanya liar, seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Bibirnya gemetar, tapi bukan karena zikir. Tetangga berdatangan setelah mendengar kabar bahwa Alif sakit keras. Mereka terkejut melihat lelaki yang selalu tampak gagah di masjid kini tergolek lemah. Wajahnya pucat pasi. Salah satu tetangga mencoba menuntunnya dengan lembut. Ayo Alif, ucapkan syahadat. Tapi tetap, lidahnya terasa berat. Dalam suasana tegang itu, sang ibu terus menangis. Bukan hanya karena khawatir kehilangan anak, tapi juga karena ia tahu bahwa doa-doanya selama ini tidak dihargai oleh Alif. Ia teringat bagaimana anaknya sering dingin, sering menolak perhatiannya. Sementara kini, di detik paling genting, yang bisa ia lakukan hanya menangis, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Satu tarikan nafas panjang terdengar, lalu tubuh Alif terdiam kaku. Tangisan pecah. Orang-orang mengucapkan istighfar. Sebagian lagi menutup wajah karena terkejut. Seorang yang dianggap teladan, meninggal tanpa bisa melafalkan kalimat syahadat. Semua orang mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya tersembunyi di balik hidup Alif, sehingga ajalnya berakhir dengan begitu mengerikan? Setelah kabar kematian Alif menyebar, kampung digemparkan. Banyak yang tak percaya. Mustahil. Alif yang rajin ibadah itu meninggal tanpa syahadat, ucap seorang jamaah. Namun kenyataan tak bisa diubah. Jenazah dipersiapkan untuk dimandikan. Beberapa tetangga yang ditunjuk merasa heran sejak awal. Air yang menyentuh tubuh Alif terasa berat, seperti ada yang menolak. Wajahnya kaku, tidak memancarkan ketenangan sebagaimana biasanya wajah orang saleh ketika meninggal. Beberapa orang bahkan bergumam, sepertinya ada yang janggal. Di tengah suasana itu, seorang tetangga yang dekat dengan ibunya mencoba menenangkan. Tapi justru sang ibu, dengan suara serak, mengucapkan kalimat yang membuat semua terdiam. Anakku memang rajin ke masjid. Tapi di rumah, ia sering membuatku menangis. Kata-kata itu menyambar hati para tetangga. Mereka tersentak. Ternyata, di balik semua kesalehan yang terlihat, ada sisi kelam yang tak pernah mereka ketahui. Sang ibu bercerita dengan air mata yang terus jatuh. Bagaimana Alif sering menjawab kasar, mengabaikan perhatian, bahkan tak peduli ketika ibunya sakit. Bagaimana ia memandang rendah tetangganya, menolak silaturahmi, dan merasa lebih suci dari orang lain. Allah tahu segalanya, ujar sang ibu lirih. Ibadah yang tampak, kalau tidak dibarengi dengan hati yang ikhlas dan bakti kepada orang tua, bisa jadi tidak bernilai di sisinya. Kabar itu menyebar cepat. Orang-orang yang awalnya mengagumi Alif mulai merenung. Mereka sadar, tidak ada jaminan amal yang terlihat bisa menyelamatkan seseorang. Yang lebih penting adalah keikhlasan, kerendahan hati, dan restu seorang ibu. Jenazah Alif akhirnya dimakamkan dengan suasana muram. Tidak ada ketenangan, hanya perasaan berat yang sulit dijelaskan. Wajah orang-orang dipenuhi rasa takut, karena mereka sadar, jika seorang yang tampak saleh bisa berakhir seperti itu, bagaimana dengan diri mereka sendiri? Kematian Alif menjadi pelajaran besar. Tapi kisah ini belum berakhir.
Karena dari tragedi itu, banyak yang akhirnya tersadar dan merubah jalan hidupnya. Hari-hari setelah pemakaman Alif terasa berbeda di kampung itu. Banyak orang masih tidak percaya dengan kenyataan yang baru saja mereka saksikan. Sosok yang selama ini dianggap teladan, ternyata meninggal dalam kondisi yang tidak diharapkan. Di masjid, jamaah sering membicarakan peristiwa itu dengan suara lirih. Kalau amal seperti Alif saja tidak menjamin husnul khotimah, lalu bagaimana dengan kita yang ibadahnya pas-pasan? Ucap seorang bapak tua dengan wajah resah. Ucapan itu membuat banyak orang terdiam dan merenung. Beberapa pemuda yang dulu sering minder ketika melihat Alif di saf depan, kini mulai berpikir ulang. Mereka sadar bahwa ibadah bukan hanya soal terlihat rajin di masjid, tapi juga soal sikap hati, kerendahan diri, dan perlakuan terhadap orang tua serta sesama. Sementara itu, sang ibu yang ditinggalkan justru menjadi sosok paling kuat. Meski hatinya hancur, ia tidak menjelek-jelekan anaknya. Ia hanya berkata lembut kepada setiap orang yang bertanya, "Ambillah pelajaran dari anakku. Jangan sampai ibadahmu membuatmu merasa lebih baik dari orang lain. Jangan sampai engkau melupakan kasih orang tua yang membesarkanmu." Kata-kata sederhana itu menancap dalam di hati banyak orang. Sejak saat itu, banyak warga kampung yang mulai memperbaiki hubungan dengan orang tuanya. Anak-anak yang jarang pulang, mendadak sering datang menjenguk orang tua mereka. Pemuda-pemuda yang dulunya sibuk dengan urusan masing-masing, kini lebih peduli pada tetangga. Kematian Alif menjadi pengingat nyata bahwa Allah tidak hanya menilai banyaknya ibadah yang tampak, tetapi juga apa yang tersembunyi di dalam hati. Bahwa ridho orang tua adalah pintu ridho Allah, dan kesombongan sekecil apapun bisa menjadi penghalang besar menuju husnul khotimah. Seorang ustaz kampung bahkan menjadikan kisah Alif sebagai bahan khutbah Jumat. Ia berkata tegas di mimbar, "Hati-hati wahai jamaah. Janganlah ibadah kita menjadi sumber kesombongan. Ingatlah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa orang yang terhalang dari surga bisa jadi bukan karena kurangnya ibadah, tapi karena buruknya akhlak kepada orang tua dan sesama." Masyarakat pun semakin sadar. Kematian Alif bukan sekadar tragedi pribadi, melainkan cermin besar yang mengguncang seluruh kampung. Dari peristiwa itu, muncul kesadaran besar. Namun, masih ada satu pesan yang lebih dalam, yang harus dijadikan pegangan agar setiap manusia bisa terhindar dari nasib yang sama. Waktu berjalan. Hari demi hari, kisah Alif tetap menjadi pembicaraan. Tidak lagi sebagai gosip, melainkan sebagai renungan bersama. Kampung itu seolah mendapat pelajaran besar dari Allah, agar tidak tertipu oleh penampilan luar. Orang-orang mulai memahami bahwa ibadah bukanlah sekadar rutinitas fisik. Sholat, puasa, tilawah, semuanya memang penting. Tapi tanpa keikhlasan, semua bisa menjadi kosong. Lebih dari itu, tanpa akhlak yang baik, tanpa kerendahan hati, dan tanpa bakti kepada orang tua, semua amalan bisa menjadi sia-sia. Beberapa pemuda yang dulu jarang mengunjungi orang tuanya kini menjadi lebih perhatian. Ada yang terlihat pulang kampung lebih sering, ada yang rajin mengantar makanan untuk ibunya, ada pula yang hanya duduk menemani ayahnya bercerita. Semua itu dilakukan dengan kesadaran baru. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Sementara itu, para tetangga yang dulu sempat merasa rendah diri di hadapan Alif kini justru saling menguatkan. Mereka belajar untuk tidak saling membandingkan, melainkan saling mengingatkan. Silaturahmi kembali hangat, gotong royong terasa lebih hidup, dan hubungan antar warga semakin erat. Sang ibu yang sudah renta kini sering didatangi orang-orang untuk meminta nasihat. Meski hidupnya penuh luka batin, ia justru berkata lembut, "Anakku memang salah, tapi aku yakin Allah Maha Pengampun. Janganlah kalian hanya mengingat keburukannya, tapi ambillah pelajaran agar kalian tidak mengulanginya." Kata-kata itu membuat banyak orang menangis. Mereka sadar betapa besar hati seorang ibu, betapa penting doa restu seorang ibu dalam menentukan akhir hidup seorang anak. Kisah ini akhirnya menjadi cermin bagi semua orang.
bahwa kita harus terus memperbaiki diri, menjaga hati dari kesombongan, memuliakan orang tua, dan merendahkan diri di hadapan Allah. Sebab tidak ada yang tahu bagaimana akhir hidup kita. Yang terlihat saleh bisa berakhir buruk jika hatinya kotor, sementara yang tampak sederhana bisa mendapat husnul khotimah jika hatinya tulus. Kematian Alif adalah pelajaran berharga. Sebuah tanda dari Allah bahwa jalan menuju husnul khotimah bukanlah sekadar banyaknya ibadah, melainkan hati yang bersih, ikhlas, dan bakti yang tulus kepada orang tua. Subhanallah, sahabat semua, kisah ini memberi kita pelajaran yang begitu dalam, bahwa ibadah bukan hanya soal penampilan luar, tapi tentang hati yang ikhlas, rendah diri, dan bakti kepada orang tua. Semoga kita semua terhindar dari kesombongan, dijaga hati kita, dan diberikan husnul khotimah oleh Allah Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Kalau sahabat merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, bagikan, share, ke teman dan keluarga agar mereka juga mendapat pelajaran berharga, dan tentu saja subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan kisah penuh hikmah berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.